Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Memilih HRD sebagai passion. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi kita di acara Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah, sebelumnya gimana nih kabar malam minggunya Sobat Ngulik semua? Kayaknya lagi pandemi gini pada susah nggak sih? Mau ngedate bareng pacar susah karena nggak ada punya juga. Nah, mau nongki bareng temen ngobrol santai-santai juga susah. Bahkan kayaknya sekedar jalan-jalan juga lagi masa pandemi gini susah ya. Nah, daripada Sobat Ngulik mikirin kesusahan itu, mending pantengin nih episode Ngopi Podcast kali ini. Karena narasumber dan pembahasannya nggak bakal kalah kece dan kalah menarik dari Ngopi Podcast episode sebelumnya. Nah, selama beberapa menit ke depan, Sobat Ngulik bakal ditemani oleh saya, Dekan Haran Tamama Sususta, dan rekan saya, Fania Kilawit Hayu. Nah, Deka dan Sobat Ngulik, di malam hari ini, kita kedatangan sama salah satu pembicara yang keren banget, Deka. Mau tau nggak Deka siapa? Siapa tuh, Kak? Nah, kita mungkin langsung kasih tahu aja kali ya. Nah, pembicara kita pada malam hari ini adalah Kak Putu Norma Asyari. Beliau merupakan VP Head of Talent Management and Organizational Development at Indosat Radio. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya, Deka, sama kakaknya. Iya nih, Kak. Pasti Sobat Ngulik juga udah penasaran banget nih sama Kak Norma ini. Halo Kak Norma, gimana Kak kabarnya Kak? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, semoga Sobat Ngulik juga di rumah sehat-sehat selalu ya. Nah Kak, pasti Sobat Ngulik juga udah penasaran nih Kak buat tahu lebih jauh tentang Kak Norma. Nah, jadi kita awali aja ya Kak. Boleh nggak Kak cerita lebih jauh tentang Kak Norma gitu? Mungkin dimulai dari educational background, karir dahulu, aktivitas saat ini, dan mungkin sedikit personal life mungkin Kak? Ya. Jadi thank you banget ya kesempatannya teman-teman, great opportunity to share gitu. Jadi kesempatan kali ini sharing kalau misalnya sedikit tentang background saya. Jadi dulu saya lahir besar di Bali gitu ya. Jadi cukup happy lahir besar di Bali, kuliah accounting di Bali juga gitu ya. Lalu saya pindah ke Inggris 1 tahun untuk ngambil Master Human Resources gitu. Nah, banyak sekali yang nanya tuh sebenarnya bisa cost major sih dari accounting ke Human Resources gitu ya. Itu biasanya pertanyaan pertama yang sering ditanya pada saat ini career discussion gitu. Jadi dulu waktu accounting ya saya suka ngajar public speaking and debating gitu ya, untuk beberapa sekolah-sekolah dan universitas yang ada di Bali gitu. Jadi di sana saya belajar bahwa it's very fun to develop teams, it's very fun to mix and match people to make a strong team, make a winning team gitu. Jadi target saya waktu itu adalah siapapun tim atau sekolah manapun yang saya ajar, mereka harus masuk top 3 di semua competition yang mereka join gitu. Jadi itu merupakan ekstrakurikuler yang saya sering lakukan semasa saya kuliah accounting gitu. Jadi saya menyadari bahwa itu hobi saya gitu. That's what I like to do gitu. Jadi kalau misalnya mau lanjut kuliah S2, what do I wanna do gitu? Do I wanna still continue accounting? Atau I want to pursue what I enjoy doing gitu. Jadi saya baca-baca waktu itu adalah kayaknya kalau mixing and matching team itu terus the areas of development itu masuknya di human resources begitu. Jadi maka dari itulah saya pilih human resources sebagai major untuk S2 saya di Inggris gitu. Jadi kebetulan di Inggris kalau S2 cukup cepat ya, karena dalam 1 tahun itu sedikit banget liburnya, nggak ada libur summer karena selama libur summer juga kita buat disertasi gitu. Jadi I went to England, sekolah di sana, belajar human resources dari nol, lalu kembali ke Indonesia, joining Unilever Indonesia sebagai human resources assistant manager untuk leadership and development at the time. Jadi itu yang mengawali karir saya di bidang human resources sebenarnya sih. Jadi nyasar kuliah itu nggak masalah, ternyata ada jalan lain yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Begitu teman-teman.
dengar dari cerita Kak Norma tadi kayaknya seru banget ya Kak, mulai dari accounting terus pindah ke HR gitu ya Kak. Ya. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanyain Kak, menurut Kak Norma ngomongin soal HR nih Kak, seberapa penting sih Kak HR itu bagi perusahaan atau organisasi Kak? Ya. Jadi kalau misalnya saya bilang penting banget, takutnya saya bias ya, karena saya kerjanya di bidang HR kan. Tapi observing pengalaman saya di 3 company. Jadi pertama waktu saya masuk Unilever gitu ya, manufacturing company, di mana itu global gitu ya, karyawannya juga banyak dan diputer-puter ke beberapa role. Habis itu pindah lagi ke consulting, di mana saya mengadvise beberapa company untuk kebutuhan human resources mereka. Dan sekarang pindah lagi ke telecommunication industry, dia semakin menyadari gitu bahwa human resources itu tidak hanya semata-mata tugasnya ngomong karyawan. It's really a business partnering role gitu, bahwa di setiap strategi yang perusahaan lakukan selalu ada elemen people-nya. Misalnya, contoh, kalau perusahaan itu mau ekspansi bisnis, maka harus ada penempatan karyawan, harus ada realokasi skill, harus ada reward and compensation yang didesain. Gitu. Jadi kegiatan yang related to people itu sangat amat penting untuk mendukung strategi bisnis, dan itu di industri manapun, karena saya pernah di manufacturing, pernah di consulting. Waktu di consulting juga saya mengadvise beberapa bisnis gitu ya, energi pernah, manufacturing pernah gitu, services juga pernah, logistik juga pernah gitu kan. Jadi semakin menyadari itu bahwa HR itu nggak sangat integral hubungannya dengan bisnis gitu. Jadi kalau ditanya penting apa enggak, ya penting banget gitu, karena erat sekali hubungannya gitu. Itu sih observasi saya ya selama 8 tahun bekerja. Wah, keren banget ya Sobat Ngulik. Jam terbangnya Kak Norma udah gak bisa diragukan banget ini mah di bidang HR tentunya. Nah, kalau lihat track record nih Kak, karir di HRD kan banyak nih Kak, sekali yang bukan berasal dari background psikologi ataupun manajemen Kak, tapi ternyata berbakat di bidang HRD itu. Nah, sebenarnya Kak, apa sih kriteria utama untuk jadi orang HRD ya Kak? Justru mungkin bukan kriteria tertentu ya, karena HR is very generalist gitu. Jadi siapapun dari background manapun itu bisa jadi seorang HR practitioner gitu di industri apapun. Yang paling penting itu adalah satu sih, kita harus bisa balancing antara business needs and people needs. Dan itu bukan sebuah technical capability yang saklek gitu. It's an art. Itu seni gitu loh menurut saya gitu. Jadi bisnis butuhnya apa, people butuhnya apa, dan mengawinkan dua itu adalah tugas kita gitu. Karena kita juga nggak bisa membuat karyawan tuh happy terus tapi bisnis nggak support gitu kan. Tapi misalnya bisnis butuh apa, karyawannya juga kelelahan bekerja juga nggak mungkin gitu. Jadi it's balancing what business needs and what people needs in one platform, yaitu perusahaan, itu seninya gitu. Jadi kriteria sebagai seorang HR adalah menyadari bahwa itu sebuah seni dan itu bukan suatu hal yang fix. Itu sangat penting gitu. Di samping itu juga pasti sebagai seorang HR practitioner, technical knowledge itu tetap harus dipelajari ya. Training and development itu gimana, compensation benefit itu gimana, organization design seperti apa gitu. Mungkin kalau teman-teman saat ini sedang kuliah belum kebayang gitu. Tapi nanti pada saat mulai bekerja, mulai masuk ke perusahaan, mulai masuk ke organisasi ataupun institusi pemerintahan, itu menyadari betapa pentingnya knowledge seperti itu gitu. Jadi itu sih yang paling penting, understanding how to balance between business and people, itu yang paling penting menurut saya. Wah tuh Sobat Ngulik, perlu dicatat banget nih kalau misalnya semua bidang itu sebenarnya bisa masuk ke HR, bisa berkecimpung di HR. Yang penting kita harus balance ke business needs and people needs gitu.
Nah, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya, menurut Kakak, berdasarkan pengalaman kerja di profesional HR nih Kak, biasanya apa sih yang dilihat oleh seorang HR untuk tahu bahwa ini tuh talent atau non-talent gitu Kak? Ya, ini pertanyaan sering banget saya dapatkan waktu dari dulu saya masuk Unilever sampai sekarang gitu ya. Terutama kita pada saat ketemu dengan mahasiswa ataupun mereka yang profesional baru-baru bekerja lah. Gitu. Jadi pasti ada kegalauan, saya ini talent gak sih gitu? Am I performing gitu? Please give me feedback. Itu sangat sering pertanyaan kita temui. Tapi kalau menurut saya, everybody can be a talent if we put them at the right place. Gitu. Jadi setiap orang itu kan pasti punya keahliannya, punya kegemarannya gitu kan, dimana mereka akan unggul di satu bidang dibandingkan bidang yang lain gitu kan. Itu sudah pasti, that's the nature of human. Nah, tugas kita sebagai HR di perusahaan adalah memastikan penempatan orang itu adalah posisi yang bisa menjadi tempat mereka flourishing gitu loh. Jadi mereka itu talentnya keluar gitu. Ya, if you tell a fish to fly, they will feel dumb all the time gitu kan. Tapi we need to be able to put the fish in the sea and the birds in the air gitu. Jadi mereka bisa terbang dengan potensi masing-masing. Itu tugas kita. Jadi kalau sebagai HR, tugas kita adalah memastikan kita bisa membaca profile skills orang tersebut, lalu menempatkan mereka di posisi yang tepat gitu ya. Lalu memberikan mereka segala macam learning yang dibutuhkan supaya mereka bisa menjadi talent di bidangnya masing-masing. Itu sih yang penting. Karena semakin kesini tren HR itu adalah customization. Jadi kalian tipe karyawan yang seperti apa, tipe talent yang seperti apa, maka kita memprovide skills and development yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi nggak ada satu menu yang fit all, tapi customizing so that everyone can be a talent in their own place. Wah, Sobat Ngulik perlu digarisbawahi banget nih ya. Everyone can be talent jika mereka ada di tempat yang tepat. Dan tentunya tugas HR sendiri harus bisa menempatkan orang tersebut di tempat yang tepat agar talentnya keluar dengan maksimal. Nah Kak, pasti Sobat Ngulik juga penasaran nih Kak. Setiap orang, kebanyakan orang mungkin ya, kalau lihat orang sukses tuh penasaran apa sih yang bikin dia termotivasi nyampe dia bisa sukses di bidang tersebut. Dan mungkin apa ya tantangan terbesar yang dilalui oleh orang tersebut gitu. Nah, Sobat Ngulik di sini juga pasti penasaran Kak. Jadi bisa nggak Kak sebutkan 3 hal utama yang membuat Kakak sangat jatuh cinta di bidang HR ini Kak, dan membuat Kakak termotivasi untuk terjun dan menggeluti bidang HR ini. Dan tentunya 3 tantangan terbesarnya Kak yang Kakak hadapi ketika Kakak menggeluti bidang HR ini Kak. Ya. Jadi 3 hal yang benar-benar buat saya jatuh cinta gitu ya sama HR adalah satu, dengan pekerjaan ini saya bisa bantu orang. When we talk about recruitment, we are helping people to find their job gitu, job yang mereka suka, job yang mereka passionate gitu. Jadi we can really see happiness pada saat kita udah bisa memastikan mereka itu apply ke tempat yang tepat gitu. When we talk about training and development, buat saya it's like school, kayak sekolah gitu. We create batches of participants di mana mereka itu bisa helping each other gitu. Kita ngebantu mereka untuk belajar kayak sekolah gitu. So that really gives me satisfaction. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya kita bisa buatkan mereka career path yang cocok, kita carikan mereka tempat yang tepat supaya mereka accelerate gitu. Yang awalnya mereka nggak ngerasa bisa jadi manajer, ternyata mereka bisa jadi manajer gitu. It really gives me big satisfaction gitu. Jadi itu yang buat saya selalu jatuh cinta sama HR, karena di pekerjaan ini saya bisa bantu orang gitu. Tapi ya obviously dengan cara sendiri ya, dengan rules of the game yang pastinya harus dipatuhi kalau misalnya kita masuk ke organisasi ataupun ke perusahaan. Tapi I can really help in my own way through this job. Nah, tantangan pasti banyak.
tantangan pasti banyak. Apalagi di era pandemi begini ya, HR itu tantangannya besar sekali gitu. Jadi membiasakan karyawan untuk working in a virtual team, dan itu mungkin yang muda-muda sudah cukup terbiasa gitu ya. Tapi making sure that everybody in the company nggak ketinggalan dengan cara kerja seperti itu nggak mudah, karena kita harus sosialisasi, menjelaskan, mencontohkan gitu kan. Terus pastinya juga dengan dinamika organisasi, ada pekerjaan yang pastinya tidak mudah juga. Sometimes you have to shrink an organization gitu kan. Itu juga jadi bagian dari pekerjaan HR, memastikan bahwa organisasi itu cukup ramping gitu ya, supaya tetap bisa beroperasional dengan efisien gitu. Itu tidak mudah gitu. Tapi itu we cannot always do what we love gitu loh. Dalam sebuah pekerjaan, wisdomnya adalah ada kerjaan yang kalian akan suka, ada bagian dari pekerjaan itu yang kalian tidak akan suka gitu. Tapi that's part of the job. Dan menurut saya itu juga sama seperti kalian teman-teman sekolah kan, atau kuliah, pasti ada mata kuliah yang kalian nggak senang gitu, pasti ada mata kuliah yang kalian senang banget gitu. It's the same kalau misalnya udah masuk ke tempat kerja, itu sama gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, have a strong reason why you want to pursue a job in HR. Itu dulu, have that strong reason. Kalau misalnya ada reason itu so strong, nanti kalau kalian nemu pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang challenging, pasti itu akan terlewati gitu sih. Jadi jatuh cinta dan tantangan itu bisa balance. Nah Sobat Ngulik, dari cerita Kak Nurma tadi kita bisa tahu nih kalau misalnya tantangan dan cinta itu sebenarnya bisa balance gitu ya Kak. Nah terakhir nih Kak, aku mau nanya dari Kakak sendiri, apa sih kesan-kesan yang bisa Kakak kasih untuk fresh graduate dan juga mahasiswa nih Kak, biar kita bisa sukses berkarir di HR dan juga bisa dilirik Kak sama orang-orang HR? Ya benar. Yang paling penting yang saya juga pelajari along my career dari kuliah sampai sekarang adalah get connected. Itu sih yang paling penting. No matter how smart we are, no matter how bright we are, whatever achievement, if people don't know, mereka nggak bisa get interested gitu. Jadi yang paling penting adalah get connected to the industry. Waktu, kalau boleh cerita, waktu saya di Bali, memang kita sangat nyaman ya, karena we live in paradise. Jadi kita nggak terlalu banyak ngelihat keluar gitu. Okay, what's happening in the rest of the country, what's happening globally. Saya cukup nyaman waktu itu tinggal di Bali dengan segala nikmat yang diberikan gitu. Tapi what I realize adalah waktu saya pergi ke Inggris, atau mungkin kalau teman-teman merantau gitu, horizon becomes very wide open kan. Jadi ternyata ada this company, that company, ada this forum, that forum, this association, that association gitu. Jadi di sana saya lebih kebuka untuk join internship, join market research project, get connected to the HR people and professionals in many other companies gitu. Jadi itu pelajaran buat saya waktu itu. Jadi itu sih yang paling penting, get connected. In every step of the way, what I try to do adalah getting connected to the forums. Nggak harus show off, nggak seperti itu. As long as we know each other, itu yang paling penting. Itu sih. So that's the thing sih, get connected. Sama halnya kayak bikin networking mungkin ya, kayak membangun network gitu. Jadi that's also the reason kenapa I can get the job in Unilever waktu aku join pertama kali gitu. Di saat teman-teman itu masih cari kerja, karena kita udah mulai lebih awal gitu ya, dan kita memaksimalkan jaringan. I got the job when I was still in university gitu. Terus likewise juga waktu
pindah dari satu kantor ke kantor yang lain, if we are doing good in our job, nanti pastinya akan di-reference gitu loh. Dan referencing come from the network, karena kita connected to the network gitu. Jadi itu akan memudahkan teman-teman nantinya along the way. Nah, kayak gitu Sobat Ngulik. Jadi buat Sobat Ngulik nih yang berminat di bidang HR maupun bidang apapun, jangan lupa untuk membangun networking dan get connected to people. Karena sepintar apapun kalian, jika orang tidak mengetahuinya, kalian tidak akan ada nilainya di mata orang lain. Nah, kemudian nih Kak, kan biasanya di bidang HR ini butuh ya Kak yang kayak connected gitu ya. Nah, kayaknya Sobat Ngulik penasaran deh Kak, gimana memulainya gitu Kak buat get connected ke orang lain gitu Kak? Ya. Banyak banget sebenarnya forum-forum yang teman-teman bisa join gitu ya, kayak CIPD kalau regionally, sama globally ada CIPD. Di Indonesia juga banyak banget gitu kan, ada HR group untuk para milenial, itu udah mulai banyak gitu. Karena aspirasi teman-teman HR ini aku lihat di industri juga adalah untuk nge-groom adik-adiknya gitu. So they tend to be open gitu loh, untuk buka seminar-seminar atau buka talking sessions gitu, dan kalian bisa join gitu. Ada beberapa yang memang subscribe tipenya, ada beberapa yang memang juga open for free gitu. Jadi dari sana kalian bisa mulai join gitu. Dan jangan takut bahwa nanti kalau misalnya teman-teman jadi participant seminar atau talking sessions itu be proactive in asking gitu ya. Jadi di sana adalah wadah teman-teman juga untuk mulai dikenal oleh para profesional. In addition juga banyak consulting firm itu buka session. Nah dari sana kan kalian bisa join itu, terus biasanya juga bisa di follow up lewat LinkedIn, karena kan speakernya pasti ketahuan namanya siapa gitu kan. Habis itu mereka kerja di mana, partisipannya juga biasanya para profesional juga kan, jadi ketahuan juga kerjanya di mana. So you can get connected lewat LinkedIn. So moral of the story adalah mulai bangun LinkedIn profile kalian dari kuliah. Jadi jangan nunggu kerja baru buat LinkedIn profile. Saya bukan mensponsori LinkedIn ya, I'm not endorsed by LinkedIn, tapi menurut saya itu penting untuk dibangun dari sekarang gitu. Jadi your professional profile itu dibangunnya dari sekarang, bukan nanti pada saat kalian mulai kerja baru dibangun gitu. Nah itu dia Sobat Ngulik. Jadi buat Sobat Ngulik nih yang masih mahasiswa khususnya, jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja terutama di bidang HR. Betul banget. Nah, Kak Nurma sebelum kita tutup nih ya, ada lagi closing statement nih Kak dari Kak Nurma untuk Ngopi Podcast di malam hari ini Kak. Just don't be afraid to try, itu sih gitu. Sama kayaknya kalau kalian cari pacar atau punya target siapa nih yang mau gitu kan, atau yang mau ditembak, buat para cowok-cowok mungkin gitu, it's the same analogy gitu. A job is also like that gitu ya. Di era pandemi ini tidak mudah mendapatkan pekerjaan mungkin yang biasanya mungkin secara jumlah lebih banyak dan sebelum pandemi, pasti selama pandemi ini cukup sedikit kesempatannya gitu. Tapi harus distrategikan, kalian pengen kerja apa, how to get there gitu kan, who can help you get there, itu tetap harus distrategikan karena you never know gitu. Dan pekerjaan kan sekarang tidak hanya ada yang di kantor, banyak juga yang virtual, jadi banyak pekerjaan baru sebenarnya yang bermunculan gitu. So it's the same analogy like you guys wanting to have boyfriends and girlfriends gitu ya. Jadi searching for a job itu juga sama, and a job that you can fall in love with. Nah gitu Sobat Ngulik, khususnya nih Sobat Ngulik yang coba pasti langsung relate gitu ya apa yang dijelasin oleh Kak Nurma tadi. Nah nggak berasa nih Sobat Ngulik, kita udah banyak banget ngulik ilmu dari Kak Nurma ini. Dan tentunya buat Sobat Ngulik yang berminat di bidang HR pasti dapat pandangan dan gambaran baru nih.
Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Kak Norma yang telah menyempatkan diri hadir dan sharing-sharing ilmu serta pengalaman pada Ngopi Podcast episode kali ini. Nah, Sobat Ngulik, untuk episode kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Jangan lupa stay tune terus di Ngopi Podcast episode berikutnya. Saya, Dekan Aranta Bambang Sususa pamit undur diri dan rekan saya, Fania Khalil Ituhayu pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Podcast berikutnya. see you. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!